Mas Semil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat walafiat Ustaz? Bekhair, bekhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tema sihir ini memang sangat panjang Ustaz ya. Ya, Dan menjadi di sebuah dalam kitab khusus dari beberapa ulama itu membuat sebuah kitab khusus tentang sihir. Dan itu eh, Rasulullah SAW sudah banyak memberikan panduan sebenarnya pada kita dan para ulama akhirnya membuat tajribah ya, beberapa eksperimentasi dari mulai beberapa herbal gitu ya Ustaz ya, untuk bisa mengatasi apa yang jadi media-media sihir ya. Dan salah satu makanan ya Ustaz ya. Makanan itu yang paling efektif ya. Ada orang yang tiba-tiba mengirimkan makanan gitu ke kita gitu ya. Dan sesungguhnya itu ada sebuah cara untuk memasukkan sihir dalam tubuh kita. Ada juga barangkali kita sering makan di beberapa warung gitu ya, yang sesungguhnya warung itu sudah apa namanya dimantrai gitu untuk supaya laku. Itu juga ada banyak kasus yang kayak gitu dan sering kita temukan di beberapa tempat yang memang sengaja untuk menebar sihir gitu ya, dengan cara supaya laku dagangannya, tapi kemudian mengundang bangsa jin untuk apa namanya membuat upaya supaya eh, para pelanggan itu setia ke mereka, kemudian lawannya atau pesaing-pesaingnya menjadi hancur. Dan ini banyak kita temukan di tengah-tengah kita. Karena itulah kewaspadaan kita lah yang harus kita tingkatkan dengan cara membuat riset atau membuat pencegahan dari mulai tindakan preventif maupun kuratif. Dan insya Allah ini tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh kita sebagai istilahnya eh, korban sihir. Nah, ini yang insya Allah akan diulas kembali oleh Ustadz Dahal. Dan ini tema khusus tentang bagaimana ketika sihir itu masuk ke makanan nih. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Waliyatul masykur, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim. Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para admin ya, para ustadz yang senantiasa menemani kita di setiap hari mulai dari pagi sampai dengan malam. Tentunya ini menjadi jariah, pahala jariah para, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia. Ini ada ketuanya cukup hadir juga, Ustaz Selo Rwanda, Masya Allah. Semoga Allah berkah usianya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita masih diberikan kesempatan Allah bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap, tangan kita masih bisa memegang dan menjamah. Bahkan kaki kita juga masih bisa melangkah. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi Allah ingatkan dengan kalimat qalilan turun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini masih bab sihir yang kita bahas, apalagi disinggung oleh Ustadz Khalid sebagai tentang bagaimana sihir ini sudah terjadi cukup lama. Kan pertarungan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun juga menggunakan sihir. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga sama. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dituduh kafir oleh para syaitan. Wa maka Sulaiman, tapi dibantah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Ya, jadi kalau sudah terlibat dalam sihir, menjadi bagian orang yang melakukan sihir, menjadi bagian orang yang datang ke dukun untuk memintakan sihir, maka siaplah dia akan mendapatkan label kafir. Karena kalau kita pelajari tentang bagaimana ilmu nawakidul iman, hal-hal yang membatalkan keimanan, salah satunya adalah sihir. Iman kita bisa batal, Islam kita bisa batal kalau kita termasuk orang yang terlibat di dalam dunia sihir,
yakni pelaku sihir atau orang yang datang ke dukun untuk memintakan sihir. Ini hal yang sangat penting sekali. Tapi bagi sebahagian orang masih menganggap bahwasanya sihir itu nggak ada. Sampai saya masih ketemu orang-orang yang dia tidak percaya adanya proses sihir, dia tidak percaya adanya orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang diganggu sama jin. Saya cuma bilang kalau memang tidak percaya, maka berimanlah kepada Al-Quranul Karim. Jadi kenapa saya ingin ajak beriman kepada Al-Quran? Ketika kita beriman kepada Al-Quran, ketika kita melihat ada satu perkara yang dibahas di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran, maka ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Jadi semua perkara apapun, bicara tentang sihir, bicara tentang riba, bicara tentang perbuatan keji dan munkar, itu akan terus ada dan terus berlangsung. Karena Al-Quran sudah sebutkan itu. Nah, jadi nggak perlu kita menafikan perkara-perkara yang memang sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini masih lanjut tentang sihir, ya seperti yang kemarin kita singgung, bagaimana proses sihir, bagaimana cara membongkar kelemahan sihir, bagaimana kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan sihir. Salah satunya adalah kita temukan buhulnya, terus kita minta sama Allah agar Allah menemukan, agar Allah perlihatkan buhul yang terikat. Berapa sering kita lihat ada, ya berapa sering kita lihat ada benda yang ditemukan dalam kondisi terikat, dalam kondisi tergembok, dalam kondisi terkunci. Saya saranin buat jamaah, saya sering sekali menemukan benda-benda itu di jalan, misalkan di bangunan reruntuhan, ya. Jadi kalau jamaah mau mencari atau menemukan buhul siapapun itu, maka kalau ada reruntuhan bangunan, iseng-iseng aja jalan, pelan-pelan lihat di sekitaran reruntuhan bangunan itu biasanya ada binatang, minimal ayam yang dalam kondisi terikat. Nah, itu adalah bagian dari buhul sihir. Lepaskan ikatan itu, saya berdoa kepada Allah. Nanti orang yang menjadi target sihir tersebut, insya Allah akan sembuh atas pertolongan kita. Ya, ini banyak sekali kasus yang akhirnya saya dapati. Saya pernah ketemu di satu lagi jalan di satu pohon, saya nggak sengaja, karena subhanallah ada burung yang membuang hajatnya di tangan saya. Akhirnya saya nanya, naik ke lihat ke atas pohon, burung apa nih? Nggak lama saya lihat ada yang digantung di pohon. Kemudian saya ambil dan itu adalah buhul sihir. Kalau dalam ilmu sihir namanya sihir mu'allaq, sihir yang digantung di pohon. Ya, ini masuk dalam sihir khariji, sihir yang ada di luar. Nah, sekarang kita akan bahas kembali tentang sihir dakhili, di mana kita pernah singgung ini jauh. Saya akan ulangi agar kita sama-sama betul-betul memahami tentang bagaimana sihir itu ada dua, ada dakhili, ada khariji. Dakhili ini adalah yang masuk langsung ke dalam tubuh, lewat benda-benda yang masuk ke dalam tubuh. Salah satu contoh-contoh sihir dakhili adalah sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, ada juga sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Ada juga sihir masmum. Masmum ini sihir yang dia masuk lewat tiupan parfum. Jadi jangan heran ketika kita misalkan ketemu seorang yang dia punya parfumnya cukup wanginya cukup menyengat sampai membuat kita berubah. Usai mencium parfum tersebut kita bisa berubah. Nah, ini bisa jadi di parfum tersebut dia gunakan sihir masmum. Jadi siapapun yang menjadi targetnya ketika mencium parfum tersebut dia akan berubah, atau karena bagian dari sihir, efek-efek sihir. Nah, bisa dicatat ya, nanti bisa dicatat oleh jamaah semua tentang bagaimana sihir makul. Sihir makul ini adalah benda sihir yang dimasukkan ke dalam makanan. Makanan apapun, nggak ada syarat ya Ustaz. Makanan apa? Nggak ada syarat. Makanan apapun yang kita makan, entah itu bakso, entah itu omai, entah itu cilok, ya,
entah itu gorengan-gorengan, apapun. Jadi ada orang yang punya cara ketika ketika korban sihir itu masuk atau berhasil disihir melalui makanan, biasanya dia tiba-tiba kirim makanan, ya, kirim bingkisan isinya buah. Ternyata di benda itu sudah dicampur sihir. Karena ada pejabat pejabat ya kalau saya sebut namanya pasti dikenal. Saya pernah diundang di tahun mungkin sebelum tahun 2019. Beliau saat itu menjabat di posisi tinggi. Subhanallah sedang mengalami sakit di bagian perutnya sampai akhirnya banyak pendarahan di perut. Jika saya diundang dengan orang tersebut, saya lakukan rukyah. Ternyata banyak makanan-makanan yang dikirim ke rumah tersebut dan dari makanan itu ada yang mengandung sihir. Ya, makanya hati-hati jika kita mendapatkan makanan ya secara sengaja, bukan kita menolak makanan itu, tapi bisa kita berdoa kepada Allah sebelum kita menyentuh makanan itu. Nah, kemudian biasanya sihir ini menimbulkan pengaruh buruk pada lambung dan pencernaan. Jadi sihir yang masuk ke lewat makanan yang menjadi target atau organ yang akan rusak salah satunya adalah lambung dan pencernaan. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, organ pertama yang akan dirusak oleh bangsa jin itu adalah lambung. Kenapa? Karena pada saat kita lahir ke muka bumi, iblis sudah menusukkan lambung kanan dan kiri sehingga kita di saat itu, pada saat lahir ke muka bumi menangis. Ini yang menjadi sebab di mana Rasulullah SAW sebenarnya menganjurkan kita ketika ada bayi yang baru lahir, kita dianjurkan untuk membaca surah Ali Imran ayat 36 di ayat yang terakhir. Kalimatnya berbunyi wa inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita diajak untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wa'idzuha bika wa dzurriyyataha dan keturunan-keturunannya minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan. Karena memang baru lahir itu jin sudah mulai mengganggu. Itu awal mula. Kalau ditanya sejak kapan jin itu akan mengganggu kita, sejak kita lahir dan dia sudah mulai menyentuh lambung kanan dan kiri. Nah, ini yang menjadi alasan jin akan menghancurkan organ yang pertama kali adalah lambung. Bagian lambung dan pencernaan ini akan dirusak jika ada sihir yang masuk lewat makanan. Salah satu akibat yang dapat menyebabkan akibat yang membuat kita awal mula masuk makanan di mana di dalamnya ada sihir, pertama bisa membuat kita langsung muntah-muntah. Sehingga ini menjadi contoh kalau kita makan di satu tempat, di restoran, di rumah makan, di warung-warung pinggir jalan. Kalau kita baca doa, Bismillah, kemudian kita bilang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa samiun alim. Gak lama dari makan tersebut kemudian kita muntah, berarti di situ pakai penglaris. Ya. Saya sering sekali mencirikan warung tersebut pakai penglaris atau tidak. Saya berdoa pada Allah. Saya pernah waktu saya di Lombok ya, di daerah Mataram. Itu ada warung bakso cukup ramai atau orang-orang warung baksonya enak. Saya baca doa, kemudian saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu teman-teman saya yang ikut makan bareng, kemudian tanpa disadari itu di bakso tersebut ada yang keluar belatung, jadi mulai terbuka. Akhirnya mereka langsung bangun, ini warung bakso apa? Terus ada yang gara-gara dirukyah oleh saya, sehingga terlihat bahwasanya saya nggak niat rukyah, saya niat untuk penjagaan saya sebenarnya. Warung pakai penglaris atau tidak. Ya, jadi efeknya muntah, mohon maaf, mencret. Ya, kalau kita mengalami itu obatnya cebok-cebok. Terus buang air besar. Jadi selain itu juga dapat membuat kita ini jadi busuk.
bau busuk atau aroma yang memang nggak sedap ya, muncul lewat nafas, terus lewat keringat, terus lewat buang angin. Jadi memang pengaruhnya cukup banyak ya. Ketika kita sudah masuk atau menjadi korban sihir makul yang masuk ke laut makanan. Kita awalnya bisa muntah, terus kita juga sering buang-buang air, terus kita jadi nafas kita jadi nggak sedap, terus keringat kita yang tadinya nggak bau-bau amat kemudian jadi bau, terus apa namanya, sering buang angin tapi buang anginnya nggak sedap baunya. Nah itu kondisi di mana ketika sihir makul yang masuk lewat makanan itu ada di dalam tubuh kita. Terus di perut sering merasakan ada suara-suara aneh di perut ya. Sering dengar suara-suara aneh, meliuk, suara keruk, tapi aneh. Terus tiba-tiba sering kayak ada benda-benda berjalan di perutnya, itu juga ngaruh. Terus ngerasa panas, panas di bagian perutnya, sering sekali merasa panas di bagian perutnya dan sakit. Tapi ada yang ketika diruqyah itu terasa sakit melilit di perut. Nah, bisa jadi ada sihir yang masuk ke laut makanan. Perlu dicatat juga buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang ingin tahu ciri-ciri orang yang kena sihir makul. Boleh jadi kita ini adalah korban dari sihir makul, sihir yang masuk ke laut makanan. Pertama, pertama mules, mules, ya, mules, terus rasa lambung bergoncang, sering merasakan mules, terus sering merasa lambung itu bergoncang. Ini dari catatan yang saya banyak temukan, pengalaman-pengalaman pribadi ketika saya rukyah, saya tulis masing-masing orang-orang yang terkena gangguan sihir dan ternyata ada yang masuk lewat makanan. Salah satu cirinya ini. Terus hilang selera makan. Kalau kita yang tadinya makan banyak, yang tadinya kita makan apa aja ayo, kita suka makan ini, makan ini, makan ini, tiba-tiba kita nggak suka makanan ini. Tiba-tiba hilang selera makan kita, maka sebenarnya kita harus curiga. Ada apa? Kok saya jadi nggak suka makan ini ya? Kok saya jadi nggak nafsu ya makan ini? Nah, itu patut dicurigai. Boleh jadi memang ada sihir makul yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus atau kalau kita hilang selera makan atau kebalikannya. Kebalikannya itu makannya rakus. Makan pertama masih kayak ada yang kurang. Bawaannya pengen makan terus. Lagi disuguhin lagi, makan lagi. Terus berasa yang gimana di lambungnya itu kayak ada yang kurang. Makan lagi, makan terus menerus. Nah ini patut dicurigai nih. Kalau kita cukup satu kali makan, tapi dia makannya bisa berulang. Khawatir ada jin, ada sihir yang memang masuk lewat makanan. Terus yang ketiga, selalu muntah. Jadi bawaannya hampir sering muntah. Khususnya ketika bangun tidur. Ini menjadi khusus. Ini yang menjadi ciri antara orang yang kena sihir makul, masuk lewat makanan, atau ada sihir masyrup. Sihir masyrup ini sihir yang masuk lewat minuman. Ciri perbedaannya, kalau sihir masyrup yang masuk lewat minuman, dia kalau bangun tidur mual, berasanya mual. Jadi kalau buat jamaah yang sering mengalami ketika bangun tidur berasa mual, berarti ada sihir yang pernah masuk lewat minuman. Tapi kalau kita bangun tidur muntah, berarti ada sihir yang pernah masuk lewat makanan kita. Makanan yang kita makan. Ya. Terus selalu merasa lapar meskipun sudah makan tadi ya, hapus ya. Terus tidak mau mengkonsumsi makanan tertentu yang biasa disukainya. Kita biasa makan coklat misalkan, tiba-tiba kita nggak suka coklat. Atau sebaliknya, kita jadi rakus makan itu. Ya. Coklat padahal kita suka, tiba-tiba kita nggak suka. Nah bisa jadi coklat itulah masuk makanan
Ya, makanan itu masuk, sihir itu masuk lewat makanan berupa coklat. Sehingga kita tiba-tiba nggak suka dengan coklat. Terus terjadi ilusi. Ilusi itu hayalan. Ilusi itu hayalan. Sering melihat orang, kayaknya dia lagi begini deh. Terus dia sering sekali tiba-tiba ngomong sendiri. Saya banyak kasus yang saya temukan sampai akhirnya ada seorang yang dia sering mengalami ilusi ya. Saya bahasakan ilusi atau hayalan. Tapi kalau kebanyakan orang bilang halusinasi, kalau saya masih berpendapat bahwa halusinasi itu tukang bubur. Cuma tukang bubur yang bisa halusinasi. Nah, orang tuh dengan mudahnya dia menghayal, oh kayaknya orang itu lagi pada kumpul deh. Terus tiba-tiba dia merasa orang itu kayaknya kenal gue deh. Kayaknya orang itu lagi memperhatikan gue deh. Kayaknya dia lagi ngikutin gue deh. Dia lagi terus berhayal yang cukup panjang. Nah, ini yang membuat akhirnya sampai saudaranya waktu itu bilang, kayaknya lu harus diperiksa deh. Kayaknya lu gila deh. Lu aneh deh. Ada aja tuh. Memang kalau kita lihat orang yang kena sihir dan kita nggak mengalami sihir, maka kita akan menganggap orang itu aneh. Nah, makanya hati-hati di dalam berucap. Ya, saya pernah ketemu salah seorang ustadz. Beliau pernah berceramah dengan gamblang bahwa kalau orang kena sihir, gampang. Sihir itu gampang. Cukup dengan kurma ajwa. Selesai. Subhanallah, usai dia ceramah itu nggak lama Allah uji istrinya kena sihir. Akhirnya singkat ceritanya saya ketemu dan saya bantu Rukyah dan saya ingatkan hati-hati Ustaz. Jadi ucapan antum itu membuat Allah akhirnya menguji. Benar kan nih ketika sihir dengan kurma ajwa? Padahal kurma ajwa itu adalah pembentengan supaya kita sebelum kena sihir. Sama dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu kita baca agar kita tidak kena sihir, agar kita dijaga dan dilindungi dari mara bahaya. Tapi kalau kita udah kena, sebagaimana Rasulullah SAW disebut di dalam hadis Sahih Mulia, ketika Rasulullah kena sihir dari seorang lelaki Yahudi bernama Labid bin Aqsa yang diambil 3 helai rambutnya yang dimasukkan ke dalam kain putih dicampur daun pelepah kurma, daun dicampur dengan buah kurma yang hampir membusuk, diikat dengan 11 ikatan, dilempar dalam sumur Darwan, dan akhirnya Rasulullah masuk meminum air sumur tersebut, dan disitulah positif Rasulullah kena sihir. Dan di saat itu yang dilakukan Rasulullah bukan melakukan zikir pagi dan petang, bukan pembentengan, tapi Allah utus 2 malaikat dari langit untuk meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kena sihir itu diruqyah dulu sampai dengan izin Allah tuntas masalahnya, penyakitnya, dan setelah itu baru kita rutinkan untuk membaca zikir pagi dan ya. Terus ciri lain, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Hal ini terjadi disebabkan lamanya sihir berada dalam. Jadi jangan heran ketika orang-orang yang kena sihir sihir yang masuk lewat makanan, tiba-tiba ketika jalan sama kita, tadi lihat ini enggak, benda ini lewat di depan gue, dia begini, dia nyebut banyak hal yang kita nggak lihat, maka sadarkan bahwasanya sihir itu sudah berlangsung lama dalam tubuhnya. Ya. Sadarkan untuk segera dirukyah. Karena hanya dengan rukyah, jadi secara hukum syar'i, hanya dengan rukyah, orang yang disihir itu bisa teratas, terbantu. Saya ada jamaah rutin umroh berkali-kali, seminggu, sebulan, setahun bisa 2-3 kali, cukup bawa banyak keluarganya, sampai haji di setiap tahun dia haji, anggapannya itu bisa membantu mengeluarkan jin dalam tubuhnya. Ternyata itu tidak membantu. Memang hanya dengan rukyah syar'i ya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sihir, Allah malah utus dulu malaikat untuk merukyah Rasulullah SAW. Jadi memang urutannya gitu. Rukyah dulu, buktikan sampai dia sembuh dengan izin Allah, baru sambil dibimbing supaya dia
terbentengi dengan doa-doa zikir pagi dan itu. Terus selalu merasa ada yang mengikutnya di belakang ketika berjalan sendirian dalam gelap. Ya, ini kalau kita merasa itu, kita merasakan hal ini, maka perlu dicek bahwasanya kita ini adalah orang yang kena sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Terus tidak suka makan labu, labu ya, tidak suka makan labu atau lebihan. Kenapa labu? Ya, kenapa labu? Ternyata labu itu masuk bagian dari obat untuk sihir makul. Jadi kalau ada sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, makan labu. Kalau kita nggak suka, paksain. Kenapa labu? Karena diceritakan di dalam ayat kan, ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam ikan nun, kemudian dimuntahkan, Nabi Yunus alaihissalam berasa pusing, berasa sempoyongan, berasa panas badannya. Kemudian diperintahkan untuk makan buah yak. Yak ini buah labu kata para ulama. Jadi labu ini membantu untuk merontokkan sihir-sihir yang masuk lewat makanan. Bisa juga dengan ya, jadi buat jamaah yang pengen merontokkan atau menghancurkan buhul-buhul sihir yang ada di dalam tubuh. Pertama, siapkan madu. Ya, siapkan madu. Madu ini punya fungsi selain untuk kesehatan tubuh kita, dalam proses mengobati atau menghancurkan sihir makhluk, madu ini adalah untuk menghancurkan semuanya. Jadi madu ini berfungsi jika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan melekatkan di bagian lambung. Dia akan melekatkan ikatan-ikatan buhul tersebut, dilekatkan dengan madu yang kita konsumsi. Kemudian madunya campur dengan susu. Susunya boleh susu kambing, ya, susu kambing, susu kalau nggak ada susu kambing, susu sapi boleh. Jadi perbandingannya kita siapkan 1 kilo madu, ya 1 kilo madu dengan 3 liter susu. Jadi sepertiga atau 300 gramnya madu dengan 1 liter susu. 1 liter susu ini berfungsi untuk mendetoksifikasi semua yang sudah dilekatkan oleh madu tersebut. Jadi memang ini luar biasa sekali. Obatnya sederhana. Ya. Madu ini kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya melalui lebah, di mana lebah tersebut yang menghasilkan madu. Yang menghasilkan madu itu lebah betina. Karena kalau kita baca ayatnya, kita lihat domir yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah domir untuk wanita, untuk betina. Jadi hanya betina yang melahirkan atau menghasilkan madu. Nah, madu ini ternyata bagus untuk tubuh kita. Selain untuk kesehatan, ternyata untuk merontokkan ikatan-ikatan buhul sihir yang ada di dalam tubuh kita semua. Makanya penting buat jamaah yang sampai detik ini masih ada sihir yang terus mengikat, ketika kita sudah rutinkan ruqyah, kemudian untuk menghancurkan salah satu dengan mengkonsumsi madu yang sudah dicampur dengan susu 1 liter, ya sepertiga, ya perbandingannya sepertiga atau 300 gram campur dengan 1 liter susu, diaduk sambil baca doa, sambil niat untuk hancurkan buku sihir. Ya Allah, dengan izinmu hancurkan semua buku sihir yang mengikat tubuh hamba. Boleh doanya, Allahumma inni a'udzubika minas sihri ma'kul. Ya Allah, kami berlindung kepadamu lewat sihir yang pernah masuk lewat makanan. Allahumma inni a'udzubika minas sihri masyrub. Kami berlindung kepadamu lewat sihir yang pernah masuk lewat minuman. Doa pada Allah. Nanti insya Allah efeknya adalah kita buang-buang air, terus berkeringat, badan jadi terasa jauh lebih ringan. Ya. Yang selanjutnya saya tambahi tentang sihir masyrub. Ya. Sihir masyrub ini benda sihir yang melarutkan di dalam benda cair
Ya, sihir yang masuk lewat minuman, mungkin lewat kopi, lewat teh, lewat susu, lewat air putih. Makanya saya hampir sering ketika orang yang meminta tolong buat Ustadz, saya punya suami galak banget Ustadz. Kok tiba-tiba suami saya berubah ya? Pas nyampe rumah sering begini-gini segala macam. Terus gimana cara merukyahnya? Sedangkan dia nggak mau dirukyah. Saya bilang bikinkan air minum, ya, siapkan air, bacakan ayat Quran, niatkan untuk hancurkan. Jika memang dia terikat sihir masuk, campur ke dalam galon, kemudian ketika dia minum lewat, ketika kita bikinkan teh, kopi, susu lewat galon tersebut, itu sudah bercampur airnya. Bahkan terakhir ada yang nanya juga ya, kalau misalkan dicampur toren gimana? Apa baca toren? Dibaca di torennya atau disiapkan air, kita siram ke toren tersebut. Itu juga bisa buat mandi. Ya, bacakan air, kemudian campur ke dalam toren. Nanti air mandi yang kita mandi itu udah berisi air rukyah. Subhanallah. Ya. Ini menjadi contoh juga. Saya sering kasih contoh ke jamaah. Kalau kita disuguhkan minuman, kemudian kita khawatir minuman ini adalah minuman yang bercampur sihir, maka salah satu caranya adalah jari kita sebelum kena air, sebelum kita minum, kita sentuh dulu dengan ujung jari. Mau saya kasih contoh ya. Misal gelas ya, ini misalkan gelasnya gede banget. Misalkan disuguhin, silakan minum Pak, silakan minum Bu. Jari kita nih pegang dulu gelasnya, sentuh dikit airnya, sentuh dikit airnya, sambil baca Bismillah. Nah, ini salah satu juga untuk menetralkan sihir masuk, sihir yang masuk lewat minuman. Jika kita disuguhin kopi, silakan minum Pak kopinya. Oh iya, makasih. Kita sentuh dulu, baru kita minum. Kalau kita langsung minum, maka ada sihir masuk yang masuk ke dalam tubuh kita. Ciri-cirinya selalu merasa asam atau dadanya panas. Ya, ini yang sering. Ini hampir sering banyak orang kena sihir masuk karena ketika dia berobat ke ustadz, ketika dia berobat ke kiai, ternyata caranya tidak syar'i, umumnya dikasih minuman. Nah, ini kasusnya banyak sekali dirasakan oleh hampir kebanyakan kaum muslimin. Selalu merasa asam dan dada panas, terus sering merasa hilang selera, merasa panas di perut, terus nggak suka kepada minuman tertentu atau sebaliknya. Yang tadinya kita suka kopi, tiba-tiba hilang selera kita terhadap kopi. Tadinya kita suka teh manis, kita jadi hilang, nggak suka teh manis. Ya. Terus tidak suka meminum secara susu, tidak suka minum susu secara total atau sebaliknya. Karena tiba-tiba nggak suka sama sekali minum susu. Nah, ini patut dicurigai. Kencing terasa panas tanpa ada sebab secara medis. Silakan jamaah dicek masing-masing dirinya. Kalau kita sering merasa kencing terasa panas, tapi tanpa ada sebab, nah patut dicurigai. Barangkali memang ada jin yang ada sihir masyrub yang ada dalam tubuh kita. Terus selalu merasa tercekik. Lehernya tuh kayak ada yang nyekik. Seolah-olah ada tangan yang memang mencekik dia. Wah, sering sekali ngalamin itu. Nah, itu masuk lewat minum. Selalu merasa mual. Tadi seperti saya bilang, selalu merasa mual ketika bangun tidur. Oke, saat ini saya rasa saya mau banyak bahas materi, tapi saya mau kasih kesempatan buat jemaah yang mau nanya. Karena sihir makul yang masuk lewat makanan dan juga sihir masyrub yang masuk lewat minuman, ini hampir banyak korbannya. Hampir banyak korbannya. Saya pernah cerita, saya pernah ada jamaah yang ketika saya mau rukyah, dia bilang, Ustaz, sebentar, Ustaz, saya lagi makan pempek dulu. Dia makan pempek, enak banget pempeknya. Subhanallah, ketika di rukyah, itu keluarnya brownies, potongan brownies. Potongan ya, dikit-dikit, enggak langsung satu. Enggak. Potongan kecil-kecil. Pas ditanya, ini apaan, Ustaz? Pas diperhatikan pelan-pelan, ini kayak brownies. Saya tanya, kapan terakhir makan brownies? Dia bilang, saya ingat saya 5 tahun lalu.
saya lulus kuliah, tiba-tiba ada cowok yang datang ke rumah, dia ngasih brownies tersebut, ini buat lu selamat ya, lu udah lulus segala macam. Nah, sejak saat itu dia baru ingat, sejak saat itu dia sakit. Nah, ternyata sihir makul yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sihir yang masuk lewat makanan. Jadi buat jamaah yang pernah diruqyah, saya sering tanya rasanya apa pada saat muntah. Misalkan pada saat tadi sebelum diruqyah minum teh manis, pas diruqyah kok rasa jeruk, es jeruk. Boleh jadi pernah ada es jeruk yang diminum, yang itu masuk ke dalam tubuhnya. Saya sering nanya ya, rasa apa, makanan apa? Cilok mungkin, bakso, terus ada rasa ada rasa-rasa bakso gitu ya. Ternyata dia ingat-ingat, oh pantesan saya pernah makan bakso sama kawan-kawan. Boleh jadi bakso itu pernah ditiupkan sama dia untuk menyihir saya. Bisa jadi kita ada yang tahu hal ini. Silakan buat jamaah, saya kasih kesempatan waktu banyak untuk bertanya, karena ini bicara tentang pengalaman, ini bicara tentang apa yang kita rasakan, sakit apa yang kita keluhkan saat ini. Boleh jadi dari ciri yang saya sampaikan, kita adalah orang yang kena sihir makul atau sihir masyhur. Silakan. Alhamdulillah, barakallah fiik, Ustaz. Dan ketika sihir itu dimakan atau diminum, ini memang akan menetap terus ya ketika belum dibersihkan ya Ustaz ya. Betul, betul Ustaz. Jadi itu belum dibersihkan terus akan menetap dan itu bisa berdampak buruk terhadap tubuh ya. Dan ini lebih dahsyat daripada yang tadi khariji itu saja sihirnya. Betul, betul Ustaz. Dari segi apa ke daya rusak itu lebih besar ya, yang dakhili ya. Betul, betul. Nanti masuk langsung kan. Hmm. Baik, silakan jemaah yang ingin sharing bertanya, mungkin pengalaman-pengalaman pribadi juga bisa atau tetangga atau keluarga yang lain. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua ya. Beberapa kasus yang terkena sihir dan eh, bagaimana pencegahannya atau pengobatannya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Yang ingin ditanya? Bu Nini? Bu Darmi silakan, udah ngacung nih, udah reset. Silakan Bu Darmi. Sambil olahraga ini, asik Bismillahirrahmanirrahim. ini kayak ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaitan sihir makanan, saya tuh sejak saya melahirkan anak kembar saya itu kalau habis makan, masuk kamar mandi, habis makan tadi, itu kalau masuk kamar mandi mesti mual, kadang sampai kayak muntah gitu. Itu apa ada kaitannya nggak ya Ustaz ya? Terus sampai sekarang saya pokoknya kalau saya itu masuk kamar mandi itu, mesti saya mual Ustaz. Malah terkadang eh, kayak mau muntah gitu. Itu udah berlangsung udah 20 tahun ya Ustaz, karena anak saya yang kembar itu sekarang usianya sudah 20 tahun. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan Ustaz. Saat usai melahirkan yang kembar, saya makan masuk kamar mandi mual. Dulu kamar mandinya ada aroma apa, Bu? Saya bercanda. Jadi memang nggak serta merta kita apapun langsung dikaitkan. Apakah saya kena sihir? Belum tentu juga. Makanya perlu dicek juga secara medis. Apa ada kaitannya ketika habis melahirkan, kemudian sampai akhirnya berulang-ulang berasa mual ketika habis makan. Ya. Kalau Bu Darmi merasa dari ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, terus ada kaitannya, atau berasa ada sesuatu yang memang anggap bahwasanya, oh iya nih kayaknya saya memang kena nih. Nah, cek juga mimpinya. Biasanya mimpinya itu sering lihat kuburan, ya. Mimpinya sering lihat makanan yang kita pernah makan. Itu juga pengaruh ya. Terus kalau mimpi biasanya ada yang wajahnya tiba-tiba menghitam ya. Wajahnya tiba-tiba menghitam. Ini belum dalam kondisi sihir makul, sihir yang masuk ke makanan, wajahnya menghitam. Terus kalau mimpi biasanya sering melihat benang tersimpul.
Kalau jamaah pernah mimpi atau merasakan mimpi, terus lihat benang tersimpul, kemudian ada tempat sunyi atau di kuburan, terus mimpinya itu benang tersimpulnya di matanya. Nah, boleh jadi itu adalah bagian dari sihir makul yang dirasakan. Tapi kalau Darmi hanya habis makan kemudian mual dan ini udah berlangsung lama, tapi nggak ada ciri-ciri yang lain, maka saya belum bisa pastikan kalau Bu Darmi adalah orang yang kena sihir dari sihir makul itu. Kayak gitu. Baik ya Bu Darmi ya. Jadi tinggal penggabungan antara medis juga dengan tadi tibu nabawi ya, pengobatan Nabi dan mungkin dengan cara tadi saja kalau lambung itu memang mual lambung itu dengan konsumsi madu tadi bisa juga saja ya, rutin Nah, minum madu kemudian betul, kurma itu juga bisa ya, kurma ajwa ya. betul. Hmm. Baik, di chat ada yang bertanya nih, Ustaz, dari Ibu Bunia Tangsel. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Ini kalau ciri-ciri rumah makan yang sudah ya dimasukin sihir gitu Ustaz ya. Apakah dengan ada cara-cara misalkan ciri-cirinya dia libur di hari tertentu itu apakah juga menjadi indikasi bahwa wah ini hari libur, hari Jumat libur misalkan ya. Apakah ini menjadi indikasi bahwa ini apa ada kemungkinan besar termasuk misalnya saja rumah bisa makan di bisa eh, ada sihirnya gitu kan. Kalau kita mau menemukan rumah makan penglaris dan lain-lain, saya sering kalau masuk rumah makan itu ngelongok, ngelongok tuh kita perhatiin, masuk lihat kanan kiri temboknya ada tempelan-tempelan nggak, biasanya dia pakai tempelan ada seperti jimat ya, tulisan-tulisan Arab, terus ditempel, terus tulisan-tulisan tersebut ada simbol-simbolnya. Kalau memang itu yang ditemukan, maka bisa dikatakan dia pakai penglaris. Ya, karena dia anggap dengan dia menempelkan benda tersebut, dia berharap ada yang memang masuk ke dia dengan cara itu. Terus kedua, biasanya di tempat pembuatannya kotor, dia nggak bersih ya, dia jember lah, dilihatnya jember. Terus ada juga yang punya ciri lain, saya pernah temukan, biasanya dia tutup ya, wallah alam, ini juga nggak bisa dijadikan acuan, tapi hampir banyak yang saya temukan itu tutupnya Selasa atau Rabu. Karena Selasa bagi orang-orang yang mengikuti aturan mainnya para dukun, Selasa itu adalah hari buruk bagi mereka. Selasa itu adalah hari sial, Selasa itu hari yang tidak baik. Jadi kalau dipaksakan jualan di hari Selasa, maka itu akan bermasalah. Makanya sengaja buka open house itu setiap hari Selasa untuk menepis itu, melawan melawan khurafat yang terjadi di masyarakat kita. Paling enggak gitu sih ciri-cirinya. Kalau hari Ciri-ciri Jumat kemungkinan fisik-fisik lainnya enggak 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 ada ciri khusus sebenarnya. Walaupun ada ciri khusus yang mereka memang terapkan, terus bisa jadi sering ada yang tiba-tiba nongkrongin di situ dengan penampilan-penampilan yang sengaja dia lama, bisa seharian dia di situ, itu juga bisa juga. Karena saya pernah datang ke satu tempat, saya mau makan, terus tiba-tiba saya lihat ada seorang yang dia dia makan, dia langsung perhatiin nih orang ini kayaknya penunggunya saja diundang buat standby di warung ini. Enggak lama saya dari jauh saya bacakan ayat Quran, saya tunjuk ke dia, tiba-tiba dia berasa dia pusing dan lain-lain. Saya curiga kalau dia. Akhirnya pas dia bangun saya langsung pastikan bahwasannya dia, bang, obat jangan begini mulu, lirik ini, saya gituin doang. Akhirnya nggak lama saya pergi, tinggalkan warung tersebut. Jahil sih sebenarnya, jahil kayak gitu. baik. Ini ada juga pertanyaan dari Bu
Ramsah Faizal ya. Ini Pak itu Pak. Pak Ramsah Ustadz Faizal. itu. Assalamualaikum Ustaz. Afwan nih, saya mengenai terapi madu tadi ya, madu susu ya. Nah, Kalau seorang yang marki atau yang diruqyah itu memang positif terkena sihir makul gitu ya, dan hmm. tapi juga dia mengalami penyakit gagal ginjal yang memang disarankan oleh dokter dilarang untuk minum susu gini nih. Ini gimana saat antara mengkombinasikan di satu sisi dia itu terkena sihir dan tadi ada terapi dari Ustadz ya minum madu dengan susu, tapi juga secara medis dilarang untuk minum susu. Ini gimana saat Oh, mengkombinasikannya ini dengan pertanyaan bagus. alternatif lain Saya gitu lupa ya. sampaikan bahwa bisa dengan habbatus sauda hampir 250 gram atau 200 gram. Habbatus saudanya itu dibikin anget, dibikin panas ya, digodok dulu sampai dia mendidih, kemudian didiamkan dalam beberapa waktu supaya tidak terlalu panas ya. Suam ya, anget-anget kuku lah, baru dicampur dengan madu tersebut. Itu bisa ganti untuk pengganti susu ya, jika memang kita nggak boleh mengkonsumsi susu. Tapi kalau kita nggak boleh mengkonsumsi madu, bisa habat dengan susu ya. Ada orang yang nggak boleh minum madu, Karena diabetes ya misalnya. maka bisa diganti habat dengan susu. Tapi kalau dia nggak boleh susu, maka madu dengan habat sauda. Baik, Set. Alhamdulillah bisa jadi solusi ya Pak Ramsah ya. Eh, untuk menghancurkan buhul itu bisa dengan alternatif lain nggak saat katanya? Untuk menghancurkan buhul dengan alternatif lain nggak? Bisa. Pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang, manfaatkan orang-orang yang dimana orang ini mendapatkan doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibu ya, bagi seorang lelaki adalah ibu. Terus minta sama istrinya untuk mendoakan. Doakan gini, doain ya. Semoga Allah pertemukan buhul yang mengikat ini di tubuh selama ini. Terus doainnya semoga Allah hancurkan buhul-buhul ini. Terus yang ketiga, kalau kita laki, seorang ayah, maka minta doa sama anak perempuan. Jadi salah satu khasiatnya orang ayah itu, ketika dia memiliki anak perempuan, maka doa anak perempuan itu masuk doa yang makbul ya, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri dan doa anak perempuan. Minta manfaatkan itu, minta baik. Minimal ketika hancur, Allah akan pertemukan buhulnya. Tiba-tiba di tong sampah kita lihat ada sesuatu, Allah akan pertemukan. Dan memang banyak cara ya. Saya banyak sarankan orang-orang yang ketika saya ruqyah, coba aja minta sama Allah agar dipertemukan buhulnya. Tiba-tiba dikabarin, Ustaz, ini kok banyak benda ini ya. Saya hancurin. Ustaz, saya ada benda-benda begini. Ternyata pas dilihat ada simpul-simpul, dan kita bakar simpul tersebut, akhirnya dengan izin Allah berefek kepada orang tersebut. Seperti itu. Ini dari Bu Nini juga Ustaz. Ini biar sambung nih tentang susu ya Ustaz ya. Dari Bu Yanti ini kalau susu pakai madu, susu pakai jahe juga bisa ya Ustaz ya. Bisa anget itu, anget. Enak banget nih kalau pagi-pagi minum Jadi susu kayak jahe ya. Bu Yante pun itu kayak anget itu di badan Bu, enak, seger. Bukan pakai jahe, Ted. Apaan? Maksudnya kalau kita mau minum madu nih, minum susu pakai madu, kita bikinnya per gelas gitu, Ted. Gimana? Nggak sekaligus Bisa. banyak gitu. Bisa. Jadi tiap mau minum per gelas gitu. Bisa. Oke, siap. Ngap kalau Iya. langsung seliter kan ngap Bu. Iya, kembung, Ted. Makanya. Keren, Ted. Baik, jadi susu ini ya secara bertahap saja, segelas gitu ya. Jadi Ya. mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kesembuhan. Dari Bu Nini nih, ini pengalaman Bu Nini nih. Bu Nini mau langsung nanyanya? Jadi silakan Bu Nini. Iya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Iya,
Alhamdulillah sih ciri-ciri yang Ustadz sampaikan saya pernah alamin semua itu Ustadz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah udah 4 kali ruqyah sama Ustadz ya. Masya Sekarang Allah. sih udah jarang merasakan kencing panas, terus Oh, tenggorokan cekik, udah alhamdulillah Tat. Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang pengen saya tanyakan, apakah kalau misalnya ada sihir atau apapun yang masuk ke kita, terus kita udah buang, itu bisa kena ke garis keturunan kita, misalnya vertikal dan horizontalnya lah, kayak ke anak, bapak, saudara, suami, dan lain-lain. Mohon pencerahan. Pertanyaan bagus. Jika kita seorang ibu, Bu Ninik nih, misalkan Bu Ninik yang kena, itu kalau seorang ibu itu efeknya ke anaknya. Ibu Ninik itu efek langsungnya ke anak. Jadi anaknya ada yang kena tuh di antara dua anak Bu Ninik yang kena, ada yang kena entah yang satu atau yang kedua. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kena adalah seorang suami, ya, yang kena adalah seorang suami, maka yang akan kena efek dari sihir tersebut adalah istrinya. Jadi adalah istrinya. Jadi kalau seorang istri itu nggak langsung ke suami, tapi ke anaknya dulu kena. Suami nanti kena efek belakangannya. Tapi kalau misalkan suaminya yang menjadi target, maka yang kena efek sihir langsung itu adalah istri. Karena memang lingkaran keluarga yang menjadi target. Kalau misalkan ditargetkan satu keluarga, itu semuanya tuh bisa ayah, ibu, anak-anaknya, terus dengan orang yang ada di rumah itu bisa kena juga. Misalkan dia punya pembantu, pembantunya bisa kena. Ya, walaupun nggak ada jalur darah, pembantunya bisa kena. Tiba-tiba pembantunya minta berhenti kerja, tiba-tiba banyak pembantu yang akhirnya nggak ada yang betah di tempat kerjaan itu, di rumah itu. Jadi memang bisa berefek semua. Nah, itu ngaruh. Bisa juga Bu Ninik begitu. Biar sehat Bu Ninik, insya Allah. Allah jaga, Allah lindungi. Jadi telepon-teleponan kita ini. Oke. Baik, ini dari ada pertanyaan juga dari Bu Dwi. Bu Dwi mau langsung bertanya, Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Dwi. Salam. Baik, saya coba bacakan ya. Sesekali saya beli sarapan pagi, ada jenis makanan yang dari beras ya. Dan biasanya saya sempat sampai duhur itu ngantuk gitu ya, kalau makan karbo gitu ya. Dan setelah Ustaz bilang untuk menekan sihir itu, maka air minum itu dibacain bismillah dan kemudian diniatkan untuk terhindar dari sihir. Nah, saya merasa setelah itu tidak lagi ngantuk gitu kalau makan. Apakah ini ada jenis sihir apa nih Ustaz? Gimana, Seth? Jadi Habis pengalaman makan. pribadi Bu Dwi ini, jadi kalau Iya. dia biasa makan pagi dan biasanya setelah itu ngantuk gitu ya, hampir sampai zuhur itu ngantuk gitu ya, jadi tidak lagi produktif lah. Nah, tapi setelah dari saran Ustadz itu ditambah dengan doa, membaca minum air, kemudian didoakan gitu ya, dan Bismillah dengan ruqyah. Nah, setelah itu kok saya merasa tidak lagi ngantuk, apakah ini ada sihir atau gimana gitu Ustaz? Ya umumnya orang kalau habis makan biasanya ngantuk umumnya. Saya mau bicara objektif ya pada semua. Jadi nggak mentang-mentang saya adalah ruqyah kemudian terjun di dalam dunia sihir. Apapun yang kita konsumsi kemudian ciri-cirinya begini. Terus langsung kita bilang wah ini sihir. Enggak juga. Kita harus lihat ciri-ciri yang lain yang kita rasakan. Jadi kalau kita hanya merasakan satu ciri, misalkan ngantuk, habis saya makan, terus habis kita minum yang didoain, kemudian tiba-tiba hilang ngantuknya, bukan bukan menjadi sebab itu adalah sihir. Belum tentu. Boleh jadi memang setan sedang mengganggu kita di pagi itu. Kemudian ketika kita antisipasi dengan air minum yang sudah dibacakan ayat Quran, Allah berikan perlindungan kepada kita sehingga setan itu hengkang dari tubuh kita. Jadi Bu Dwi Sundari ini mesti dicek dulu jalurnya. Dari ciri-ciri itu bukan hanya satu ciri aja. Lihat ciri-ciri yang lainnya. Ada mimpi buruk gak? Ya. Terus ada keluhan lain gak?
Misalkan keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan ada ciri yang misalkan tiba-tiba berubah karakternya, tiba-tiba jadi pemarah, terus kalau jin udah masuk ke dalam tubuh, jin apapun, lewat sihir kah, lewat gangguan jin keturunan kah, lewat cinta kah, dia pasti akan merubah karakter kita. Tadinya kita orang tidak baik aja, bisa menahan emosi, tiba-tiba bisa menjadi seorang yang mudah marah, terus bisa menjadi seorang yang akhirnya tanpa disadari, yang menjadi seorang yang tanpa disadari punya karakter yang gak baik. Nah, itu jin bisa jadi kita ditumpangi oleh bangsa jin itu sendiri. Ada pertanyaan juga dari Bu Elvina, ini pengalaman dari adiknya ya. Beliau pernah, adiknya namanya Bu Yasmin, pernah ngalamin ini, bermimpi ada ular masuk ke dalam tubuhnya, dan masuk ke dalam perut gitu ular itu. Dan setelah menikah ternyata mengalami masalah gitu dengan suaminya, tidak bisa berhubungan, sehingga terjadilah perceraian. Ini apakah kasus seperti itu bisa terulang kembali gitu, Ustaz? Apakah sudah bersih belum gitu ya, mungkin dari tubuhnya itu Pak Sihir tadi itu? Kalau dia belum diruqyah masih ada sinyalnya itu. Dia mesti diruqyah. Karena gini, saya pernah ada juga kasus ada seorang yang disihir. Ini cukup lama kasusnya, udah 20 tahunan lebih, 26, 23, 25 tahunan. Kena sihir, ya, sihir dari seorang lelaki. Ketika dia kena sihir dari seorang lelaki, siapapun yang nikahin dia pasti cerai. Selalu. Jadi nggak bertahan lama. Siapapun yang dekat sama dia, pasti laki-laki itu benci sama dia. Siapapun yang berusaha mendapati dia, pasti tiba-tiba laki-laki itu yang tadinya baik, jadi memusuhi dia. Nah, ini patut dicurigai nih. Ya, memang ada sihir yang namanya sihir pisah, sihir tafrik, perceraian. Nah, dari ciri yang disampaikan itu, apakah itu akan bisa berulang kejadian kembali? Bisa saja. Ketika orang tersebut belum diruqyah. Karena dengan mimpi tersebut, sudah ada yang masuk ke dalam tubuhnya, sudah ada yang terikat sebuah perjanjian. Ya. Ular itu salah satu binatang yang memang salah satu binatang yang dianjurkan oleh Rasulullah dibunuh. Binatang juga yang menjadi bagian dari sihir. Maka orang yang mimpi ular hitam itu bisa jadi lewat amalan yang kita lakukan tapi tidak dicontohkan Rasulullah SAW, itu ular. Jadi dia sedang dicintai jin. Tapi ketika ular itu sudah mulai mengganggu dalam mimpi, entah dia menggigit, berarti udah ada sihir yang mulai masuk ke dalam tubuh kita. Makanya saya sering ada yang bilang, Ustadz, saya sering mengalami nih mimpi digigit ular. Dia bilang ruqyah di bagian di mana ular itu menggigit. Misalkan di tangannya pegang di bagian tangan tersebut, bacakan ayat Quran, niatkan untuk ruqyah. Maka disitulah ada jin yang memang sudah terikat sebuah perjanjian. Nanti apa reaksi itu biasanya? Walaupun sudah diruqyah harus dicek lagi indikasinya saja, artinya Ya, betul sekali ya. sekali. Setelah diruqyah harus dicek indikasinya apakah masih ada, dan tentu kalau tadi kata Ustadz tidak ada penjagaan, misalkan dengan baca zikir pagi, petang gitu ya, kemudian tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul, itu bisa balik lagi Ustadz ya, karena Betul sudah sekali. ada jejak gitu ya, sudah ada jejak sihir, dan itu biasanya memang mengundang juga dapat gangguan, tidak sihir tapi mungkin juga dari gangguan jin yang lainnya. Jadi memang ini harus adiknya Bu Elvina ya, segera mungkin dia diajak untuk kembali diruqyah, dicek lagi, karena terus dilihat juga indikasi-indikasinya apakah masih dialami atau tidak. Ketika alhamdulillah kalau memang sudah bersih dan beliau rajin untuk zikir pagi dan petang, itu mudah-mudahan itu jadi wasilah untuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, San, ada beberapa pertanyaan nih. Yang terakhir yang soal tadi makan di rumah makan. Apakah dengan kita makan di rumah makan yang ada sihirnya tadi ya, dengan baca doa sebelum makan itu apakah sudah jadi bisa hilang gitu, maksudnya dengan doa itu aja gitu, Ustaz? Bisa. Bisa ya. Yang kita doa bisa hilang, tapi kita niatkan juga tetap ya.
Karena semua bergantung dengan niat. Kita mendengarkan murotal. Ada orang yang bilang, Ustaz, saya mendengarkan murotal, oh tenang, biasa aja, nggak ada reaksi apa-apa. Malah saya nyaman dengan murotal. Tapi kenapa dengerin Ustaz baca Al-Fatihah saya pusing ya? Karena saya baca Al-Fatihah niatnya rukyah. Kalau dia mendengarkan murotal ya udah selesai. Dia mendengarkan murotal ya ini dengerin Quran. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kalau zikir pada Allah akan membuat hatinya tenang. Nah, coba dirubah niatnya. Ya Allah, saya dengerin murotal ini, saya niatin untuk rukyah. Kalau nggak ngamuk-ngamuk, kalau dia nggak merasa pusing, berarti memang dari gangguan jin. Tapi kalau dia mulai merasa pusing, merasa nggak nyaman, coba aja. Buat jamaah saya kasih saran, coba dicek untuk diri kita. Ketika kita mendengarkan murotal, kita niatin, ya Allah, saya dengarkan murotal ayat Quran yang dibacakan ini, saya niatkan untuk diri saya. Saya niatkan untuk menghancurkan tubuh jin-jin yang ada dalam tubuh saya atau buhul yang terikat dalam tubuh saya. Hancurkan dengan izin ya Allah. Kita akan berasa nggak nyaman nanti. Seperti itu. Jadi memang bagaimanapun kondisinya, kita harus lihat niatnya apa. Ketika kita mau makan baca doa, itu memang sunnahnya baca doa. Tapi ketika kita bilang, ya Allah, saya mohon kepadamu, doa yang saya bacakan ini untuk menghancurkan semua laris yang ada di makanan ini. Secara otomatis nanti kita akan muntah-muntah. Dan tentu jangan, kalau ketika ada indikasi itu jangan balik lagi ke warung itu ya. Karena itu udah mendekati ini ya, bahaya. Baik, nih ada pertanyaan terakhir dari Pak Budi Santoso ini soal bagaimana nonton tayangan-tayangan yang soal pengobatan sihir ini. Ini bisa berdampak nggak ke orang yang menontonnya? Artinya sihirnya jadi loncat ke kita gitu yang nonton gitu, Ustaz. Saya saranin sebenarnya mau nonton apapun, mulai saat ini mau nonton apapun, baik itu YouTube, baik itu Instagram, baca doa. Saya ingin sampaikan bahwa saya sudah banyak sekali kasus yang saya temukan saat ini itu dari tontonan ternyata sudah ada gangguan sihirnya, Pak. Contoh, ada sihir kristenisasi. Sihir kristenisasi adalah sihir di mana orang diajak untuk masuk Kristen. Ini ternyata udah banyak di YouTube. Jadi pada saat kita buka YouTube tersebut, nanti akan ada sihir yang bermain, memiliki efeknya ke kita. Kita jadi bilang, oh iya ya, Yesus itu memang sebagai Tuhan yang nanti sebagai pembawa juru selamat bagi saya. Jadi ada orang yang cuma nonton YouTube, dia langsung ke arah situ. Dia sholat, dia ngebayangin bagaimana di depannya ada salib, dia sujud, yang bahwasanya salib yang dia inginkan pada saat dia sujud. Ada begitu. Terus ada orang yang usia 11 tahun yang pernah datang ke saya, dia nonton di tiba-tiba dia jadi kafir. Tiba-tiba dia pengen sama orang tuanya, saya pengen murtad aja, saya pengen ikut Yesus tuh, kayaknya nikmat banget ibadahnya, dia sampai menebus dosanya, dia rela disalib. Subhanallah, itu dari tontonan. Makanya per hari ini bukan hanya bicara tentang tontonan sihir, per hari ini kita niatin apapun yang kita tonton, baca doa, minimal doa-doa perlindungan. Karena maksud dari lambang Apple, ya, saya pernah membaca satu artikel, ternyata salah satu tujuan dari Apple, lambang Apple itu, dia punya filosofi bahwasanya Apple itu diibaratkan apel ya, dia anggapnya buah yang dimakan di surga oleh Hawa. Padahal buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pohon itu nggak boleh dideketin. Tapi karena pengaruh iblis, Hawa mendekati pohon itu dan memakan buahnya.
adalah dia ingin sampaikan bahwasanya orang akan tersihir dengan satu benda yang namanya handphone. Dia pengen bikin ke arah sana. Ini saya baca satu artikel yang dia coba maknai panjang. Nah, dan memang saat ini benar adanya terjadi. Ya, kita satu rumah semuanya fokus pada handphone masing-masing. Kita udah tersihir dengan itu. Makanya banyak-banyak perlindungan, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah SWT. Karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Saat ini fitnah-fitnah akhir zaman sudah mulai kita rasakan. Ini ada jamaah saya yang mengeluh, seorang ibu, mohon maaf, seorang ibu, dia hanya kerja di tukang laundry, anaknya mengamuk sama dia sebagai ibunya, kepada ibunya, menuntut untuk didapati 100 juta. Jadi anaknya ini nuntut ke orang tuanya, dia minta 100 juta. Kalau orang tuanya nggak ngasih duit 100 juta, maka orang tuanya akan dibunuh sama dia. Subhanallah. Terus belum ada kejadian seorang anak membunuh ibunya. Jadi saya ingin sadarkan bahwasanya sekarang sudah mulai sekali fitnah-fitnah akhir zaman yang begitu kita rasakan. Maka berlindunglah pada Allah, minta agar Allah jaga, Allah lindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua saja dari berbagai macam keburukan ya, baik yang dilakukan oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Dan ini memang benar bahwa media ini memang disebutkan dalam sabda Nabi. Saya ingat ada sebuah sabda Nabi kalau nggak salah ini, wa inna minal qawli sihrun gitu ya. Sesungguhnya bagian dari perkata itu adalah ada sihirnya. Jadi sihir yang ada di media itu ya, tontonan itu otomatis gitu ya, ada upaya-upaya sihir dalam bentuk yang kita nggak tahu nanti. Bisa jadi mungkin upaya-upaya untuk bisa mengisihirkan juga sihir ya, bagian untuk membuat lena orang, kemudian jadi berlama-lama nonton, itu kan juga bagian dari upaya setan untuk menyesatkan manusia. Baik, alhamdulillah syukurlah kita sudah hampir jam 7 nih, masih banyak pertanyaan, disimpan dulu, insya Allah nanti di pekan depan kita akan masih membahas tentang sihir karena masih panjang sihir ini, dan ini bagian dari upaya penyadaran kepada kita semua semakin waspada ya, karena sihir ada di sekitar kita dan banyak orang-orang jahat di sekitar kita yang juga musuh di sekitar kita itu bukan hanya dari kalangan manusia yang kelihatan, dan yang paling bahaya itu adalah kalangan yang tidak terlihat, yaitu bangsa jin yang akan berusaha menggoda kita, menyesatkan kita, dan itu memang jadi misi mereka karena ini adalah mereka bagian dari pasukan iblis. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz menjadi amal jariah bagi bagi kita semua jamaah yang hadir di pagi ini mendengarkan dan dapat pencerahan dari Ustaz Sahal. Dan ini ilmunya jangan sampai disimpan sendiri ya, silahkan sampaikan ke tetangga, ke saudara-saudaranya, dan mudah-mudahan juga bisa ngajak ikut di dalam kajian di MKI, karena alhamdulillah ada komplit di kajian DMK itu, dari mulai parenting, ada kajian akidah, akhlak, kemudian juga ada tadabbur Qur'annya, dan ada ruqyahnya juga, ada hukumnya, kajian hukum, dan mudah-mudahan ini menjadi upaya bagi kita semua untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, artinya orang-orang yang bertakwa, menjadi sebuah tujuan dari kita semua. Alhamdulillah syukurillah, jazakumullah. Dan ada dari Ibu Dr. Vicky yang mohon doanya dari Ibu Yani Depok ya, sedang dirawat sakit, mohon doanya dari kita semua. Mari kita sampaikan doa untuk ayahanda dari Ibu Yani, kemudian Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sembuhkan seperti sedia Allah dengan doa, dengan barokahnya Al-Fatihah. Baik Ustaz, tafadhol untuk berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari berbagai macam keburukan. Allahumma inna na'udzubika minas sihri ma'kul. Allahumma inna na'udzubika minas sihri. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashfum. Allahumma inna na'udzubika minas sihri marshus. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mu'allaq. Allahumma inna na'udzubika minas sihri madfun. Allahumma inna na'udzubika minas sihri manfukh. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain.
wa alq ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amin, ilaik. amin, Allahumma amin. Amin Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, tentu jangan lupakan tanggal 2 September ya, ada khitanan masal, ada tablik akbar, juga dengan dari Babe Haikal ada khitanan masal, ada bakti sosial, dan juga ada baksos ya. Kemudian juga ada bazar nih, silakan jamaah-jamaah yang punya produknya untuk menghubungi Bu Nini ya, yang insya Allah akan nanti difasilitasi untuk bisa ikut jualan di acara tablik akbar ini. Dan alhamdulillah kita doakan guru-guru kita juga yang insya Allah hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah Ustaz Sahal hadir di sana. Ada juga Babe Haikal yang akan mengisi tablik akbarnya. Ada Ustaz Dodi dengan kisah berhikmahnya gitu ya. Dan Ustaz yang lain insya Allah. Baik, kita tutup karena sudah jam 7 ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelum ditutup, silakan nanti admin meng-share beberapa informasi penting dalam tayangan berikut ini. Fadhil, silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Inilah tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Merdeka.